Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa? Angkat tangannya. Iya. Utara mau memimpin berdoa ya? Iya, dipimpin berdoanya ya. Iya, karena hari ini kita sudah berdoa. Semoga nanti pembelajaran hari ini diberikan kemudahan. Jadi ketika kita belajar bisa menerima ilmunya dengan baik, bisa paham dan belajarnya senang. Sebelum kita mulai belajar, coba Ibu presensi dulu ya. Ya, ada Utara, ada Umay, ada Herdi, ada Lailatul, iya ada Dian, iya ada Rey, ada. Berarti hari ini lengkap semua ya yang masuk di kelas? Lengkap, iya. Karena hari ini sudah lengkap semua, ayo siapa yang bisa menebak hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Jadi kita nanti akan belajar tentang, nanti ada membahas tentang lukisan, ada membahas tentang batik. Nah, kira-kira ada yang tahu belajar apa hari ini? Terus nanti kita akan belajar yang menambah-nambahkan. Seperti itu ya anak-anak. Ibu akan beritahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang itu tentang penjumlahan. Yang kedua itu ciri-cirinya, nanti kita akan belajar tentang cara kita mengajak teman-teman bermain. Nah, itu terus kita nanti akan belajar cara untuk menolak ajakan kalau teman bermain. Nah, itu namanya kita akan belajar 1. Kalimat ajakan. 2. Itu adalah kalimat penolakan. Tadi yang pertama penjumlahan, kalimat penolakan dan ajakan. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang karya imajinatif 2 dimensi. Kenapa ya Bu, kok harus belajar banyak sekali hari ini? Karena supaya anak-anak nanti bisa untuk berbicara, untuk mengajak teman lain bermain atau melakukan hal-hal yang lain, bisa menolak permintaan orang lain dengan bahasa yang sopan dan santun. Terus yang ketiga, nanti anak-anak bisa mengenal apa saja ya contoh-contoh dari karya imajinatif 2 dimensi. Karya imajinatif 2 dimensi itu apa aja ya? Artinya apa? Nah, kita akan belajar hari ini. Jadi harus semangat. Biar semangat hari ini belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Sudah bisa tepuk semangatnya atau belum? Belum. Ini Ibu ajarkan dulu, dicontohkan, nanti anak-anak menirukan ya. Bisa? Bisa. Jadi tepuk semangat itu seperti ini anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Bisa ya? Bisa diikuti? Bisa. Ibu mulai sampai 3, nanti kita tepuk bersama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, selanjutnya di sini ada tidak yang pernah mengajak temannya bermain. Semisal Mas Utara ingin mengajak Mas Rey bermain bola. Ada pernah yang mengajak temannya bermain? Bermain apa saja, atau mengajak temannya membeli makanan di kantin, atau tidak bisa mengajak temannya pergi ke rumah teman lain untuk bermain? Ada? Iya.
Bagaimana Mbak Umay cara mengajaknya teman bermain? Memang dia pernah mengajak teman bermain apa? Oh, bermain lompat tali. Bagaimana Mbak Umay caranya mengajak temannya bermain lompat tali? Iya, ayo kita bermain lompat tali. Seperti itu? Iya. Nah, yang lain ada? Yang laki-laki coba angkat tangannya. Iya, Mas Herdi pernah mengajak apa sama temannya? Oh, mengajak untuk membeli makanan di depan sekolah. Coba bagaimana cara mengajaknya? Kemarin mengajak siapa? Mengajak Mas Ray. Ya gimana caranya? Oh, Ray, ayo ini. Yuk kita pergi ke lapangan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar kalimat ajakan. Tadi kalimat ajakan ada kata apa aja anak-anak? Ada kata ayo, mari, yuk. Tapi anak-anak pernah tidak diajak teman bermain tapi tidak bisa berangkat bermain karena ada acara atau karena sama orang tua tidak dibolehin untuk bermain? Ada? Ada yang pernah seperti itu? Coba siapa? Iya, Mas Ray. Gimana? Mas Ray bilang apa sama teman-teman kalau diajak tapi tidak bisa berangkat bermain waktu itu? Oh iya, jadi anak-anak, apa yang dibilang sama Mas Ray tadi itu masuk ke dalam kalimat penolakan. Jadi kalimat penolakan itu kalimat yang digunakan untuk mengatakan atau menyatakan tidak bisa, tidak setuju. Jadi nanti kalau anak-anak semisal sedang di rumah, terus tiba-tiba Mas Utara datang ke rumah salah satu dari anak-anak mengajak bermain. Ayo Herdi, kita bermain bola di lapangan. Tapi Herdi tidak bisa karena harus mengerjakan PR dulu. Herdi belum mengerjakan PR, Mas Herdi. Jadi Mas Herdi harus bilang seperti apa? Iya bener, maaf Utara, aku hari ini tidak bisa bermain di lapangan karena apa tadi? Sedang mengerjakan PR. Itu tadi contoh kalimat penolakan. Kalimat penolakan kalau kita menolak ajakan seseorang atau teman-teman yang lain juga harus sopan. Jangan membentak, menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu kalau yang mengajak Herdi bilang harus ada kata apa? Maaf dan terima kasih. Seperti tadi, maaf Herdi, maaf Utara, tidak bisa bermain ke lapangan karena sedang mengerjakan tugas atau karena tidak diboleh oleh kedua orang tua. Jadi seperti itu. Coba biar anak-anak tambah paham, Ibu punya contoh di sini. Nah, di sini ada yang lingkar warna merah di sini. Anak-anak, coba dibaca. Ada yang bisa baca? Ya, Mbak Laila tuh coba dibaca. Maaf, Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Ada kata apa di depan ini? Kata maaf. Jadi tidak langsung bilang, oh aku tidak bisa Din, tidak mau. Nah, tidak boleh ya anak-anak. Usahakan atau biasakan kalau menolak ajakan teman-teman atau orang lain, dahulukan dengan kata maaf supaya sopan. Seperti itu ya anak-anak. Karena tadi kita sudah belajar apa anak-anak? Siapa yang tahu? Iya Mbak Lala tuh. Tadi kita belajar apa? Kalimat ajakan. Yang kedua, kalimat penolakan. Sekarang kita membagi menjadi beberapa kelompok. 2 kelompok bisa ya? Nanti ada yang di sebelah kanan Ibu dan ada yang di sebelah kiri Ibu. Kelompok 1. Didengarkan Ibu dulu baik-baik ya. Nanti yang Ibu panggil namanya duduk di sebelah
kanan dulu. Nanti sebagai kelompok 1 ada Mas Herdi. Mas Herdi duduk sini dulu. Iya, pintar. Yang kedua ada Mbak Umay. Mbak Umay sini dulu. Iya, pintar. Yang kedua ada Mas Rey. Duduk sebelah sini dulu. Iya. Berarti kelompok 1 ada siapa saja anak-anak? Ada Mas Rey, Mbak Umay, dan Mas Herdi. Kelompok yang kedua ada Mas Utara. Sini Mas Utara duduk di sebelah kiri Ibu sebagai kelompok 2. Nah, yang kedua ada Mbak Laila. Betul. Dan yang ketiga ada Mbak Dian dan Mas Herdi. Dan Mbak Dian ya. Selanjutnya sudah duduk baik di situ ya anak-anak ya. Duduk yang rapi. Sekarang bisa disiapkan alat tulisnya semua. Ayo dikeluarkan dulu alat tulisnya, buku tulisnya, pensil, penghapus. Sudah? Jika sudah, katakan sudah. Sudah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD atau tugas yang harus kita kerjakan hari ini ya. Ibu bagikan dulu. Ini 1 untuk kelompok 1. Yang kedua untuk kelompok 2. Sekarang dibuka bersama-sama. Yang halaman pertama, coba kita buka dulu ya. Yang pertama di sini. Kita cara mengerjakannya. Yang pertama, anak-anak jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan. Yang kedua, nanti anak-anak sudah duduk secara berkelompok ya. Kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di sebelah kiri. Kemudian untuk mengerjakannya jangan lupa di situ ada lembarnya itu. Nah, di yang kedua dibuka ya, di situ dibuka. Nah, di situ ya, ini di lembar kedua. Itu yang paling atas jangan lupa ditulis nama teman-temannya yang satu kelompok. Kelompok 1 tadi berarti ada siapa saja? Ada Herdi, ditulis di atas. Nah, Herdi. Nomor 2 kelompoknya siapa? Umay. Nah, yang kelompok 2 seperti itu. Yang pertama ada Mas siapa? Ada Mas Utara. Tulis namanya Utara. Gitu ya anak-anak. Paham? Iya, paham. Kemudian kita mengerjakan yang pertama. Nah, di sini ada, coba dikerjakan dulu, ada teks dialog. Nanti teman-teman di kelompoknya membaca bersama teks dialognya, terus dikerjakan. Di sini diminta untuk coba temukan kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Coba dikerjakan dulu ya anak-anak, Ibu tunggu. Bagaimana anak-anak? Bisa mengerjakannya? Ada kesulitan atau tidak? Kelompok 1 ada yang sulit, kelompok 2 ada yang sulit atau tidak? Bisa? Iya, bisa semua. Sudah selesai anak-anak? Jika sudah selesai, katakan sudah selesai. Sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kita coba jawab. Kelompok 1, coba kalimat ajakannya ada apa saja? Sebutkan 1 dulu. Nanti kelompok 2 nanti juga menyebutkan kalimat ajakan juga 1. Kalau dari jawaban kelompok 1, kalimat ajakannya yang mana ya? Oh, yang dikatakan Made. Apa itu? Yang mana? Coba kita cari ya. Coba. Yang mana kelompok 1? Yang ayo bermain bersama di lapangan. Iya, betul sekali kelompok 1. Kalau kelompok 2 menemukan kalimat ajakannya yang mana ya? Yang dibilang siapa? Dino. Dino atau Tiko? Oh, Tiko. Apa itu bunyinya? Mari bermain bersama kami. Iya, benar. Terus yang selanjutnya ada kalimat ajakan apa lagi di
teks dialog ini? Ada yang tahu kelompok 1 atau kelompok 2? Wah, kelompok 2 sudah mengacungkan tangan, mengacungkan jari nih. Yang apa kalimat ajakannya? Yang kelompok 2. Yang dikatakan siapa? Tiko. Tiko di bagian bawah. Iya, di bagian bawah. Coba kita cari ya. Apa yang dikatakan Tiko? Mari bermain besok, Din. Betul. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya, anak-anak. Sudah hebat, sudah berhasil menyebutkan dan menunjukkan kalimat ajakan yang benar dari teks dialog Made, Tiko, dan Dino. Sekarang kita mulai dari kelompok 2 yang pertama. Kalimat penolakannya yang mana ya? Yang mana coba? Oh, yang ada kata maafnya, yang mana itu? Iya bener, yang dikatakan oleh siapa? Dino. Maaf Tiko, tapi hari ini aku harus membantu ibu berjualan di pasar. Kelompok 1 jawabannya sama. Iya bener, kita tepuk tangan dulu. Karena anak-anak sudah pintar semua, bisa menyebutkan dan menunjukkan kalimat ajakan dan penolakan. Jadi tidak ada yang bingung ya bedanya kalimat ajakan dan penolakan. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Iya. Tepuk tangan dulu. Ya, kita ke pertanyaannya anak-anak. Tadi sudah nomor 1. Coba dibaca. Apa saja kalimat ajakan yang kamu ketahui? Tadi sudah dijawab kelompok 1 dan kelompok 2, sudah betul. Yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan? Ada atau tidak tadi di dialognya? Dari kelompok 1 ada, kelompok 2 ada. Iya, tadi contohnya sudah disebutkan. Betul semua. Yang ketiga, apa perbedaan kalimat ajakan dan penolakan? Ayo, sudah ada yang bisa menjawab belum tadi? Ya, dari kelompok 2 apa? Kalimat ajakan untuk apa? Mengajak orang lain melakukan sesuatu. Iya betul, kelompok 2. Kalau kelompok 1, kalimat penolakan apa? Kalimat penolakan untuk menolak. Iya, menolak ajakan dari orang lain atau menyatakan tidak bisa atau tidak setuju. Betul, semuanya 2 jempol untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Yeay. Kita akan belajar yang kedua. Kalau yang kedua kita belajar berhitung. Sudah siap belajar berhitung anak-anak? Sekarang ibu akan mengajak kalian, mari berhitung. Nah, ini kalimat ajakan juga. Mari berhitung anak-anak. Seperti itu ya. Ayo kita berhitung. Kita ibu perlihatkan dulu di sini. Penjumlahan. Ada yang tahu apa itu penjumlahan? Ada yang tahu atau tidak ya? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Iya, belum ada yang tahu. Makanya hari ini kita belajar bersama-sama ya tentang penjumlahan. Coba, pernah tidak kalian diberikan, seumpamanya ibu ingin memberikan 1 buah kertas. Ibu berikan kepada kelompok 2, 1. Kemudian ibu berikan lagi 1 kertas lagi. 1 kertas lagi kepada kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 2 punya berapa kertas ya? Berapa Mas Herdi? 2. Iya, dari Mas Utara ada 2. Karena apa? 1 ditambah 1. Akhirnya semuanya menjadi 2. Berarti kalau penjumlahan itu semakin banyak atau semakin sedikit ya? Gimana Mbak Lailatul?
semakin banyak. Jadi kalau penjumlahan pasti barang itu akan atau sesuatu hal akan menjadi banyak, semakin banyak. Tadi buktinya pertama ibu kasih satu kertas, kemudian ibu berikan satu kertas lagi, kertasnya menjadi 2. Jadi penjumlahan seperti itu ya anak-anak. Kita akan belajar penjumlahan. Ibu tulis dulu ya. Penjumlahan. Nah, sekarang ibu punya angka. Dibaca angka berapa ini anak-anak? Iya betul, 132. Kalau angka yang paling belakang ini disebut apa ya? Betul. Apa anak-anak kemarin sudah dipelajari? Satuan. Nah, sekarang angka yang kedua. Mas Herdi, coba apa? Yang kedua ini disebut apa? Puluhan. Yang angka pertama, coba Mbak Dian. Apa? Iya betul, ratusan. Ratusan. Jadi pada angka 132, angka paling belakang disebut satuan. Angka yang kedua yang di tengah-tengah ini anak-anak disebut puluhan. Dan yang angka 1 itu disebut, yang paling depan itu ratusan. Sekarang bagaimana ya Bu kalau menjumlahkan? Coba 20 ditambah 20 sama dengan, kalau penjumlahan bersusunnya seperti apa ya? Kita tulis bersama-sama ya. 20. Nah, 20-nya ditulis gimana? Angka 0 ditulis di bawahnya sama-sama satuan, 2-nya puluhan. Jadi satuan bertemu satuan, puluhan bertemu puluhan, baru bisa ditambah. 0 tambah 0 berapa? Mbak Lailatun? Betul, 0. 2 tambah 2, Mas Rey, berapa hasilnya? Iya, 40. Sekarang bagaimana ya kalau ratusan sampai ratusan? Coba ibu punya soal yang kedua. Soal yang kedua itu 100 ditambah 100. Bagaimana ya penjumlahan bersusunnya? Ya, penjumlahan bersusunnya menyusunnya ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Jadinya seperti ini. Kita tulis dulu 100. Nah, berarti 100 angka satunya ratusan dan ratusan. Kemudian puluhan dan satuan sejajar dengan satuan. Kemudian ditambah. Nah, anak-anak, jadi kita tambahkan yang satuan ditambah satuan. 0 tambah 0 berapa, Mas Utara? 0. 0 ditambah 0 berapa? Ya, Mbak Lailatun? 0. 1 ditambah 1, ini ratusan dan ratusan. 1 tambah 1, hasilnya berapa? Berapa Mbak Umay? 200. Berarti hasil dari penjumlahan 100 ditambah 100 adalah 200. Jadi cara menjumlahkan bersusunnya seperti itu ya anak-anak. Kemudian ibu punya soal cerita, coba kita lihat di sini ya. Di sini. Nah, di sini dilihat ada suatu hari ibu pergi ke pasar.
Ana melihat jeruk sebanyak 2 buah di meja makan. Tapi Ana tidak mengambil jeruk itu. Ketika Ana kembali lagi ke ruang makan, Ana kemudian menghitung semua jeruk yang ada di meja makan. Ternyata ada sebuah plastik isinya 10 jeruk yang ditaruh di meja makan tadi. Berarti berapa semua jumlah jeruknya anak-anak, ada yang tahu? Siapa? Dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang tahu? Pertama, waktu masuk ada 2 buah jeruk. Terus kemudian Ana kembali lagi ke ruang makan. Ternyata ada 10 jeruk lagi di meja makan. Berarti berapa semua jeruk di meja makan? Berapa? Iya, dari kelompok 2. Coba Mbak Dian berapa? 12. Caranya bagaimana Mbak Dian? Coba kita tulis ya. Berarti 2. Yang pertama tadi 2 ditambah berapa tadi? Jeruknya bertambah berapa? 10. Berarti 2 ditambah 10 berapa? Iya Mbak Lela tuh 12. Seperti itu ya anak-anak. Jadi jeruknya tadi tambah banyak atau tambah sedikit ya? Iya, tambah banyak karena kita menjumlahkan. Tadi 2 jeruk, akhirnya bertambah lagi 10 jeruk. Jadi semua jeruknya ada 12. Seperti itu ya. Kemudian kita bermain game dulu. Oke anak-anak, karena tadi kita sudah belajar menjumlahkan, kita akan bermain game. Jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kita akan bermain game menjawab pertanyaan di nomor yang nanti terkena di lingkaran hitam. Jadi nanti ketika Ibu klik, nanti akan banyak lingkaran yang acak-acak berjalan di sini. Nanti kalau sudah bilang stop, bisa? Jadi kalau Ibu bilang 1, 2, 3, semua bilang stop. Nanti kalau stop, nanti lingkaran mana ya yang masuk ke lingkaran hitam? Nanti kita jawab soalnya di situ. Kita coba ya. 1, 2, 3. Kita coba. Katakan stop kalau sudah ya. 1, 2, 3. Stop. Wah, ternyata yang dekat di lingkaran hitam ada lingkaran warna kuning. Warna apa anak-anak? Kuning. Itu angka berapa ya nomornya? Nomor soal 5. Berarti kita harus menjawab soal nomor 5. Kita klik dulu ya anak-anak ya. Wah, apa ini? Soalnya coba dibaca kelompok 1. Iya betul. Berapakah hasil penjumlahan 85 ditambah 120? Ayo sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 coba dihitung. 85 ditambah 120. Kelompok 1, kelompok 2 dikerjakan dulu. Sudah ada yang ketemu? Iya, kelompok 2 udah ketemu. Kelompok 1 juga. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Jawabannya apa? C. Coba kita lihat ya, jawabannya betul apa salah? 1, 2, 3. Wah, jawabannya benar, tepuk tangan semuanya. Iya, jawabannya benar nih anak-anak. Coba kita hitung bersama-sama ya di sini ya. 120 ditambah 85. Nah, menulisnya seperti ini ya anak-anak. Satuan bertemu dengan satuan, puluhan bertemu dengan puluhan, dan ratusan. Karena di sini tidak ada, jadi biarkan saja. Nanti kita jumlah seperti ini. 0 ditambah 5 berapa? Iya Mbak Dian? Betul, 5. 2 ditambah 8 berapa? Iya Mas Herdi berapa? 10. Berarti ditulis angka berapa dulu di sini? 0. Iya betul, 0. Berarti masih punya tabungan berapa? Berapa Mas Utara? 1. Satunya ditulis di mana ya? Ini ya di sini 1 di sini. Di atasnya ratusan, kecil saja. Berarti tabungannya ditambah 1. Berarti semuanya ada berapa? Iya Mbak Umay? 2. Berarti 120 ditambah 85 berapa? 205. Tepuk tangan dulu.
Sekarang anak-anak coba tadi LKPD-nya yang Ibu berikan tadi, kertasnya mana? Iya, di situ kelompok 2 ada. Sekarang dibuka halaman 5. Kelompok 1 dibuka halaman 5. Iya, bagus. Kelompok 2 dibuka halaman 5. Sudah, itu ada tulisannya di atas apa ini? Mata pelajarannya tentang tadi apa yang kita pelajari? Matematika tentang penjumlahan. Iya, benar, sudah dibuka semuanya. Sekarang minta tolong dengarkan Ibu dulu ya. Jadi nanti ada soal ini nomor 1 dan 2 dikerjakan di kotak jawabannya. Ditulis di kotak jawabannya yang warna hijau. Bisa ya? Kelompok 1 dan 2 bisa? Jika bisa katakan bisa. Iya, bisa. Kemudian nanti seperti tadi kita akan membahas, tapi dikerjakan dulu ya. Ya, Ibu beri waktu mengerjakan. Kerjakan dulu bersama-sama teman-teman kelompoknya ya. Bersama-sama dikerjakan, dipikirkan bersama jawabannya seperti apa, dituliskan di kotak jawaban. Sekarang sudah selesai? Sudah. Untuk nomor 1. Nomor 1 dari kelompok 1, coba jawabannya apa? Jawabannya berapa? Jadi berapa jumlah permennya sekarang? Berapa kelompok 1? 30. Kelompok 2 jawabannya berapa? Sama, 30. Betul. Jadi permennya anak ada berapa? 30, karena tadi beli 2000 dapat berapa permen? 10 permen. Kemudian Ibu datang memberikan berapa lagi? 20. Berarti permennya bertambah banyak atau semakin sedikit ya? Bertambah banyak. Jadi jumlahnya 10 ditambah 20 seperti ini ya. Berarti hasilnya berapa? 0. 1 tambah 2 berapa? Iya benar Mbak Dian, 3. Berarti hasilnya berapa? 10 ditambah 20? 30. Nomor 2, sekarang kelompok 2 jawabannya berapa? 126. Karena pertama tadi tomatnya berapa waktu pertama panen? Iya betul Mbak Dian, berapa? Pertama 100. Kemudian setelah itu ayahnya datang, tomatnya yang di bawah ada berapa? Berapa Mas Utara? Iya betul, 26. Jadi hasilnya 126 semua tomatnya. 2 jempol buat kelompok 1 dan kelompok 2 sudah berhasil menjawab soal-soal tentang penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan apakah ada kesulitan? Apa ada yang dibingungkan? Boleh bertanya. Angkat tangannya jika ingin bertanya. Sudah jelas? Sudah. Iya, pintar anak Ibu mah. Kemudian selanjutnya kita akan belajar. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang, coba sebelum Ibu sebutkan tadi, ini apa? Ini apa? Sebuah apa? Lukisan. Benar Mbak Dian, sebuah lukisan. Coba kalau sekarang Ibu juga punya kain batik. Ini namanya kainnya, motifnya batik kawung. Nih, lingkaran-lingkaran seperti ini. Kemudian ada yang ini kain batik. Ini bisa dilihat dari depan, dia punya panjang, punya pendek, punya lebar, punya panjang, sisi panjang, ada lebarnya, bisa dilihat dari depan. Karyanya hayalan itu tidak nyata ya anak-anak. Jadi karya imajinatif 2 dimensi itu apa? Karya imajinatif 2 dimensi itu karya hayalan. Karyanya itu hayalan seperti imajinasi kita di dalam kepala, seperti itu. Kemudian dia hanya 2 ukuran, punya sisi panjang dan sisi pendek, seperti lukisan ini tadi ya anak-anak. Nih, ada sisi panjang, kemudian lebar, dan hanya bisa dilihat dari depan. Bisa dilihat dari depan seperti ini. Lihat gambarannya, lukisannya. Contohnya apa? Ya ini lukisan. Kemudian ada di sini Ibu tunjukkan. Di sini ada di lukisan, ada kain batik seperti itu ya anak-anak.
Coba sekarang kita mengerjakan lagi. Coba dibuka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya yang ada tulisan karya imajinatif 2 dimensi. Kelompok 1 sudah ketemu. Iya, betul Nak. Di situ halaman 8. Yang kelompok 2 di halaman 8 ya, Nak? Iya, di halaman 8. Sekarang tugasnya bersama kelompok disiapkan dulu. Ayo disiapkan dulu. Pensilnya dikeluarkan dulu. Sudah? Jika sudah katakan sudah. Sudah. Kemudian krayonnya dikeluarkan dulu kelompok 2. Iya, sudah bagus. Kelompok 1 krayonnya sudah siap? Siap. Kemudian penggaris. Iya, sudah semua ya. Kemudian di halaman 9, tugas anak-anak adalah mewarnai. Mewarnai ini ya. Di lembar di situ langsung saja bersama teman-teman yang lain. Nanti ada yang bagi tugas, ada yang mewarnai bagian atap, atau ada yang menebalkan, atau ada yang nanti mau mewarnai awan, seperti itu ya. Bisa dikerjakan terlebih dahulu? Ya, nanti Ibu tunggu hasilnya. Ya, sudah selesai. Karena sudah selesai, coba di sini kumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan di depan ya. Sudah bagus. Jadi, kalau ini gambarannya, berarti ini contoh apa tadi, Nak? Contoh karya imajinatif 2 dimensi. Jadi, coba kita simpulkan bersama-sama. Kita rangkum. Hari ini kita belajar apa saja? Hari ini belajar tentang apa Mbak Dian? Kalimat ajakan. Coba tadi kalimat ajakan adalah, ada yang bisa? Iya, gimana Mas Herdi? Kalimat ajakan adalah, iya benar. Jadi kalimat ajakan adalah kalimat untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Tadi ciri-cirinya ada 3 kata, apa saja? Iya benar Mas Setara, ada kata yuk. Kemudian Mbak Dian, ada kata apa lagi? Ayo, iya benar Mbak Dian. Mbak Umay? Iya betul, ada kata ayo. Kemudian apa lagi? Kata penolakan. Kata penolakan itu apa? Iya, Mbak Laila tuh benar. Jadi kalimat yang digunakan untuk menyatakan tidak setuju atau tidak bisa atau menolak ajakan, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Penjumlahan. Penjumlahan tadi ada angka apa saja? Benar? Bagaimana Mas Re? Ratusan. Mbak Laila tuh? Ya benar, puluhan. Kemudian ada satuan. Kemudian yang selanjutnya belajar penjumlahan. Penjumlahan tadi ada ratusan, puluhan, satuan. Jika membuat penjumlahan bersusun, disusunnya sesuai. Kalau satuan bertemu dengan satuan, kalau puluhan bertemu dengan puluhan, ratusan bertemu dengan ratusan, seperti itu. Pintar anak-anak Ibu. Yang ketiga tadi kita belajar apa? Yang ada lukisan, kemudian ada batik. Itu tadi apa? Disebut apa? Karya imajinatif 2 dimensi. Ada yang tahu apa itu karya imajinatif 2 dimensi? Tadi yang sudah kita pelajarin? Iya benar Mas Rey. Karya hayalan. Terus gimana Mbak Dian tadi? Iya, hanya mempunyai 2 ukuran. Ada ukuran apa saja? Iya benar Mbak Lailatul, ada panjang dan lebar. Terus hanya bisa dilihat dari mana? Iya Mas Hadi, dari depan. Iya pintar semuanya. Kita beri tepuk tangan buat semuanya. Dari ketiga materi tadi, penjumlahan, kalimat ajakan, penolakan, dan karya imajinatif 2 dimensi, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada kesulitan atau tidak? Ayo. Sudah jelas? Benar, sudah jelas? Iya, karena semuanya sudah jelas, kita tepuk salut dulu ya, karena anak-anak Ibu sudah berhasil melalui pembelajaran hari ini dengan semangat dan bisa menjawab semua soalnya. Kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut Ibu contohkan dulu. Jadi tepuk salut seperti ini. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Bisa? Bisa ya? Bisa semua? Kelompok 1, kelompok 2?
Ya, sama-sama. 1, 2, 3, tepuk. Ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Tepuk tangan untuk kita semua karena hari ini anak-anak tetap harus semangat belajar. Jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk membaca buku. Nanti pelajarannya diulangi lagi, dibaca lagi biar tambah ingat, tambah paham. Seperti itu ya anak-anak. Jangan lupa juga, ini ibu punya soal latihan. Ini ibu bagikan ya. Dikerjakan dulu sebentar. Ya, sudah selesai? Iya, sudah. Dikumpulkan lagi. Setelah itu kita berdoa ya anak-anak. Coba siapa yang memimpin berdoa? Siapa? Iya, Mas Setara. Ya, kita berdoa dulu. Dipimpin sama Mas Setara ya. Ya, berdoa sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat hari ini bersama ibu. Jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan sebelum masuk ke rumah. Bisa? Jika bisa katakan bisa. Bisa. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.